membutuhkan sebuah pemandangan indah di mata, akan kita berikan dalam bentuk parcel. Neng Dea, kita mau mainan video. Video-video lucu, walaupun tidak ada yang seperti kamu. Waduh, kenapa dipijetin, kucing? When the red curtain starts to play. Tiba-tiba gitu. Iya. Lucu. Harga ikan segar di Tuban terus alami kenaikan. Enam pelajar di Surabaya ditangkap polisi karena edarkan narkoba. Berbagai cara dilakukan kepada dunia untuk kenalkan ragam hasil kekayaan alam. Apa kabar? Net Jatim kembali hadir dan akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan berbagai informasi menarik dan inspiratif. Kulo Cak Maisa Nugraha, inilah Net Jatim selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Malang. Hingga Rabu pagi, api yang membakar pabrik plastik di Malang masih belum benar-benar padam. Diperkirakan masih butuh waktu sekitar 24 jam untuk petugas membasahi area kebakaran. Kamis sore, Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, pantau langsung kondisi banjir di Sampang. Banjir yang terjadi sejak Rabu malam tersebut belum juga surut. Warga pun belum bisa beraktivitas normal. Kepada warga, Saifullah Yusuf menjanjikan akan segera melakukan penanganan dan pencegahan banjir yang sering kali terjadi di Kota Sampang akhir-akhir ini. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membuat rapat dengan pusat juga dengan kabupaten. Untuk tahun ini kita mulai pembangunan dengan dana sebesar 50 miliar. Kebutuhannya semua ini kalau mau Sampang bagus, kalau mau Sampang bebas banjir diperkirakan minimal 500 M. Hingga Kamis malam, banjir masih genangi 10 desa dan kelurahan di Kota Sampang. Suasana Kota Sampang masih gelap gulita karena jaringan listrik dipadamkan. Didik Setiabudi melaporkan untuk NET. Banjir meredam Kota Sampang terjadi sejak Rabu malam. Arus deras luapan Sungai Kemuning lumpuhkan aktivitas kota serta beresiko bahaya. Sungai Kemuning kembali meluap dan merendam Kota Sampang. Air dengan arus cukup deras di permukiman serta sejumlah jalan protokol lumpuhkan aktivitas warga. Namun tak sedikit orang nekat tetap menerjang banjir. Banjir kembali terjadi sejak Rabu malam. Air belum surut hingga Kamis sore. Sebagian warga terutama anak-anak, orang sakit dan lansia diungsikan. Masjid menjadi salah satu lokasi penampungan para pengungsi. Sudah menjadi langganan banjir, warga kawasan ini telah memiliki strategi khusus. Salah satunya menyetok bahan pangan sehingga tidak hanya mengandalkan dan menunggu bantuan pemerintah.
Bagi aktivitas nelayan yang kegiatan di perairan sangat membahayakan ya. Karena belakangan kemarin juga sudah terjadi ya laka laut, yaitu 2 orang nelayan yang perahunya terbalik sampai saat ini belum ditemukan. Beralih ke Pasuruan, 6 perahu nelayan di Pasuruan tenggelam diterjang ombak besar. Sementara hingga Kamis kemarin 2 nelayan belum juga ditemukan. Kamis malam, Satuan Polisi Perairan Polres Pasuruan terus berupaya melakukan pengawasan terhadap nelayan yang nekat melaut. Ini dilakukan karena ombak besar hingga 3 meter. 2 pekan ini terus terjadi di Kabupaten Pasuruan. Bahkan sedikitnya 6 perahu nelayan tenggelam akibat diterjang ombak. Tak hanya itu, 2 nelayan juga dinyatakan hilang dan hingga Kamis kemarin belum juga berhasil ditemukan. Bagi aktivitas nelayan yang kegiatan di perairan sangat membahayakan ya. Karena belakangan kemarin juga sudah terjadi ya laka laut, yaitu 2 orang nelayan yang perahunya terbalik sampai saat ini belum ditemukan. Sementara itu hingga Kamis siang puluhan truk angkutan bahan baku ke sejumlah daerah masih tertahan di dermaga Jamrut Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Awak truk berharap cuaca membaik sehingga bisa melanjutkan perjalanan. Akibat cuaca buruk, puluhan truk masih tertahan di dermaga Jamrut Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Kamis siang. Ini terjadi sejak 2 hari lalu karena kantor Kesyah Bandaran setempat tak memberikan izin kapal operator pelayaran untuk berlayar. Para awak truk tak bisa berbuat banyak. Selain biaya operasional yang membengkak, barang yang diangkut akan rusak jika tidak bisa segera melanjutkan perjalanan. Informasi ini masih gelombang atau masih tinggi katanya. Pak, dengan kondisi yang seperti ini merugi nggak? Ya khawatir ya sayurnya. Harusnya berapa hari? Harinya kan kalau sayur itu minimal kan 4 malam kan harus langsung naik mas. Gitu loh. Ini sudah di sini berapa? 2 hari ini nggak tahu pastiannya nanti malam ini. Ya katanya kapalnya cuaca ini gelombang. Ini kan sudah dapat tiket ya di sini. Udah. Terus gimana? Katanya sih kepastiannya ntar malam. Kalau angkutan apa Pak? Bibit, durian sama mangga. Terus gimana? Ya kalau nunggu bosnya masih. Kalau nggak jadi sih paling pulang lagi ke Jawa Barat. Jika tidak ada kepastian keberangkatan, para awak truk paksa akan kembali ke daerah asal agar kerugian yang ditanggung tak semakin besar. Juli Susanto melaporkan untuk NET. Harga ikan laut segar di sejumlah pasar ikan di Tuban alami kenaikan. Ini disebabkan minimnya pasokan ikan akibat nelayan tak berani melaut seiring cuaca buruk yang terjadi di pesisir pantai utara. Kenaikan harga ikan segar di sejumlah pasar di Tuban mulai alami kenaikan sejak 2 minggu terakhir. Di pasar ikan Desa Keradenan Kecamatan Palang ini salah satunya. Kenaikan harga berkisar Rp50.000 hingga Rp10.000 per kilonya. Saat ini, harga ikan kakap merah berkisar Rp30.000 per kilogram yang sebelumnya hanya Rp25.000. Ikan kerapu naik dari Rp20.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Kemudian ikan toge sekarang Rp25.000 dari sebelumnya Rp20.000 per kilo. Naik semua. Ombaknya besar-besar, pada kembali nggak sampai tempat tujuan. Sekarang toge berkisar 25, biasanya 20. Yang lain golok merah sekarang juga 20, biasanya 15. Kenaikan harga ikan di pasaran ini akibat minimnya pasokan ikan dari para nelayan. Para nelayan tak bisa mencari ikan seperti biasanya lantaran ombak di lautan cukup besar. Sekitar 3 meteran gelombang. Anginnya juga manteng Pak. Melaut apa enggak Ya Pak? masih melaut. Dan itu hanya waktu kerja itu hanya 2 jam sudah pulang.
Ombak besar terjadi sejak 2 minggu terakhir, sehingga sebagian nelayan tak berani melaut. Muhammad Mahrus melaporkan untuk NET. 6 pelajar di Surabaya ditangkap aparat kepolisian. Informasinya akan datang sesaat lagi. Usai jeda berikut ini, tetaplah di NET Jatim. Bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Kamu ada siapa sih dari sekarang? Aku Popeye. Sebentar. Kenapa? Popeye kan kepalanya bukan yang itu. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Perubahan suhu yang terjadi akan mengakibatkan seperti apa? Oke. Lihat. Hingga tips oi-oi. Kita masuk ke dalam tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Ketulusan, perjuangan, kamu jadi pindah ke Jakarta. Baru rencana kok, Ma. Keikhlasan. Bunda pengen kita sekeluarga bisa tinggal di rumah impiannya di Jakarta. Pilihan. Ini anak saya Renata. Saya Hana, Head of Promotion. Satria. Katanya ayah. Tante Ren udah. Kesempurnaan Cinta Season 1. Setiap hari, jam 8:30 pagi. Hanya di NET. Etika berkendara dari para driver yang super kece. Ini salah satunya. Tolong pepetin bannya lagi dong. Bisa bahaya, Bu. Ini kita kalau ada polisi gawat banget loh, bisa ketilang. Nilang hatimu, asik. Pemahaman lalu lintas juga diperlukan. Kok bisa ketilang? Kamu paling salah baca rambu lalu lintas. S, kamu kira single. Bisa nggak bahas status? Ingat, berkendara dengan aman dan tonton terus Oke Jack hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Ana bawa ini. Bawa apa? Sepatu keseimbangan buat Patricia. Wow. Awas hati-hati, megang aja nggak apa-apa. Menolong orang mengapa-apa, megang. Bisa sendiri ya. Bisa. Oke. Jangan pakai ini tengah malam. Kenapa, Wan? Ngantuk. Tidur kalau tengah malam ngapain pakai itu? Lo? Oh. Gue? Cinta. Ini talk show, hanya di NET. Alright, we're back on Breakout, still with Jessie J. Darwin right next to me, man. Sekarang gua lagi duduk bareng sama Omi. Simple Plan. What's going on? How are you, dude? Everything great, man. Keep watching Breakout, the #1 music show. Thank you, bro. Thanks a lot. Breakout, hanya di NET. Let's start cooking now. Bahan berkualitas, diolah di tangan terbaik. Saya yakin banget semua pasti suka. Pedas, gurih, key the success of good food di Indonesia. Cita rasa berkualitas yang menggugah selera. Ini dari harumnya aja kita udah bisa rasain. Ini benar-benar parmesan cheese stick ready to serve now. Aduh, luar biasa enak. Nikmati sore ditemani Chef Stable. Oke, jangan kemana-mana. Kita akan masak lagi. Chef Stable, besok sore jam 3. Hanya di NET. Kembali di NET Jatim, meski sudah dihadiri terdakwa taat pribadi, sidang kasus pembunuhan berencana dan penipuan yang menjeratnya Kamis pagi ditunda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Keraksaan Probolinggo terpaksa menunda 2 persidangan sekaligus karena penasihat hukum terdakwa tidak bersedia hadir. Pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi sedianya menjalani sidang perdana dalam 2 kasus sekaligus, yakni kasus pembunuhan berencana atas korban Abdul Ghani, serta atas dugaan penipuan dengan korban Prayitno Supriyadi warga Jember yang menyebabkan kerugian material sekitar 800 juta rupiah.
Namun sidang perdana di Pengadilan Negeri Kelaksaan Probolinggo, Jawa Timur ini Kamis pagi ditunda oleh majelis hakim. Penasehat hukum terdakwa yakni Andi Faisal dan Isa Yulianto tidak hadir dalam persidangan. Salah satunya bahkan tersandung kasus narkoba. Untuk kasus yang diduga 340 Yonto 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Termasuk juga ternyata setelah kita buka agenda sidang untuk dugaan penipuan yang dilakukan oleh taat pribadi yang sedianya tidak mewajibkan untuk didampingi penasihat hukum. Namun demikian si taat pribadi juga minta untuk didampingin. Sehingga dari majelis hakim memutuskan agar kedua-duanya kedua-duanya perkara tersebut diagendakan ditunda pada minggu depan. Ketua Yayasan Padepokan Marwah Daud Ibrahim turut hadir dalam sidang yang rencananya dengan agenda pembacaan dakwaan ini. Sebagai ketua yayasan, mantan anggota DPR RI ini yakin taat pribadi akan bebas dari segala dakwaan. Ya, sebagai teman-teman padepokan ya, itu ikut mengikuti prosesnya dan berharap keadilan insya Allah terjadi dengan baik. Terus gimana, yakin nggak ini akan bebas apa gimana? Ya, kita ikuti proses persidangan yang insya Allah fair, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Sidang lanjutan rencananya akan digelar pada Kamis 16 Februari mendatang. 13 jaksa penuntut umum dari Kejati Jatim dan Kejati Probolinggo siap membacakan tuntutan bagi taat pribadi. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Petugas BPOM bersama jajaran Sat Narkoba Polrestabes Surabaya menggerebek toko kosmetik di sebuah mal di kawasan Tunjungan. Petugas mendapatkan ratusan kosmetik ilegal tanpa izin edar yang diduga berbahaya bila digunakan oleh masyarakat. Petugas BPOM dan Satuan Narkoba Polrestabes Surabaya langsung memilah sejumlah produk dari gerai kosmetik di dalam Mall Tunjungan Plaza Surabaya ini. Beberapa produk terpaksa harus diamankan lantaran saat diperiksa tidak tertera nomor notifikasi izin edar dari BPOM. Produk yang tidak memiliki izin edar merupakan produk luar negeri dari Korea Selatan dan juga Cina. Setidaknya ada 693 buah alat kosmetik disita petugas. Kami sudah meriksa di sarana yang kita temukan ada produk kosmetik tanpa izin edar yang tidak ada nomor notifikasinya. Ini kami sekarang lagi kami hitung, ya kami catat, kami lihat ini apa aja yang ada. Ya. Berapa produk tadi? Tadi ada itemnya, ada 60 item yang tidak memiliki. Ya, tidak memiliki izin edar atau notifikasi. Jumlah piecesnya sekitar 693 jumlah piecesnya. Ya, kalau kita memperbijinya itu ada sekitar 693 pieces. Itemnya ada 60 item. Kosmetik mewah ini, Pak? Ini macam-macam, jenisnya macam-macam. Ada eyeshadow, ada pensil alis, ada sampo, ya macam-macam ya. Itu selanjutnya barangnya diamankan oleh ya karena belum ada nomor izin edarnya, belum ada nomor notifikasinya, tentu kita harus amankan dulu ya sampai melihat apakah betul memang ini belum memiliki izin edar, karena dari pihak pemiliknya akan klarifikasi dulu. 6 pelajar di Surabaya ditangkap aparat kepolisian. Selain menjadi pemakai, mereka diduga juga menjadi pengedar pil koplo. Kamis sore, Polsek Tegalsari menangkap 6 pelajar pengedar pil koplo. Ke-6 tersangka diketahui berstatus pelajar tingkat SMP hingga SMK di kota Surabaya. Penangkapan terhadap para tersangka berawal dari informasi masyarakat yang resah atas ulah para tersangka. Tak hanya selaku pengedar, mereka juga positif menggunakan narkoba. Selain menangkap para pelaku, polisi juga mengamankan 17.000 lebih pil koplo serta seperangkat alat hisap sabu bekas.
Barang bukti ini sudah ada di depan ini semua. Jadi ada seperangkat sabu, kemudian pil ya. Pil ini ada 17.000 lebih butir. Ya, jadi mereka dengan HP ini ya, kemudian dia sudah menyiapkan. Jadi ada paket-paket kecil ini yang sudah siap untuk diedarkan. Banyaknya para pelajar dan remaja yang menjadi sasaran para pengedar narkoba membuat para orang tua dan sejumlah pihak mulai resah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kampanye dan edukasi bahaya narkoba diberikan kepada para pelajar. Edukasi bahaya narkoba diberikan para guru dan sejumlah petugas kepolisian kepada para pelajar SD Muhammadiyah 15 Wiyung Kamis pagi. Ini dilakukan agar mereka mengetahui bahaya narkoba, sehingga tak mudah menjadi sasaran para pengedar. Memberikan ilmu yang tinggi, kalau narkoba itu tidak boleh dan bisa membunuhmu. Bahaya. Bahayanya gimana? Bahayanya itu bisa merubah pikiran orang dan melakukan hal yang negatif. Tak hanya itu, para siswa juga diajak mengkampanyekan tanpa narkoba kepada warga lainnya. Berbagai cara pun dilakukan, mulai dari membentangkan poster anti narkoba hingga memasang tulisan bahaya narkoba di mading sekolah. Kita bentuk anak-anak menjadi beberapa grup untuk menggambar berbagai macam bahaya narkoba dan berbagai bentuk gambar atau produk dari narkoba. Dan nantinya akan ditempel di mading untuk bisa dilihat setiap hari dan mengingatkan, oh itu narkoba, oh itu bentuknya dan itulah akibatnya, seperti itu. Ya, jadi yang ingin kita capai adalah semakin dini anak-anak semakin tahu apa itu narkoba, apa itu bentuknya dan bagaimana penyebarannya. Edukasi terkait bahaya narkoba dan cara agar tidak menjadi sasaran pengedar akan terus dilakukan. Tak hanya para guru dan aparat kepolisian, namun hal ini juga harus dilakukan para orang tua di rumah. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi lain, kesal karena kerap memakan hewan ternak warga Situbondo menangkap seekor ular piton ukuran besar. Warga kini masih mencari satu ekor ular lainnya yang masih berkeliaran di permukiman warga. Inilah seekor ular piton yang kerap meresahkan warga desa Jadisari, Kecamatan Arjasa, Situbondo. Ular raksasa ini ditangkap karena memangsa hewan ayam dan kambing milik warga. Ular piton sepanjang 5 meter ini ditangkap setelah 2 hari 2 malam diburu. Demi keamanan warga, untuk sementara ular dimasukkan dalam tong bekas. Tak sampai di sini, warga masih dihantui kekhawatiran karena masih berkeliaran satu ekor ular lainnya yang diduga berukuran lebih besar. Sejumlah produsen bibit cabai di Jombang kebanjiran pesanan. Banyaknya pesanan bibit cabai terjadi seiring tingginya harga cabai di pasaran. Sesaat lagi NET Jatim segera kembali. Cuma di sini kelas yang gak pernah sepi. Berhenti! Sebagai guru yang baik, Pak Budi gak pernah kena marah kepala sekolah. Tuh. Pak Budi jangan cuma ngomong betul terus dong. Meskipun budaya di sini berbeda-beda, tapi semuanya bertujuan sama, saling berkawan dan menghormati. Kamu ini memang sahabat yang baik. Terima kasih. Kelas Internasional Season 3 hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Kamu adik siapa sih dari sekarang? Aku Popeye. Sebentar. Kenapa? Popeye kan kepalanya bukan yang itu. Berbagai inovasi masa kini
Seru-seruan di Fun Science. Perubahan suhu yang terjadi akan mengakibatkan seperti apa? Oke. Lihat. Hingga tips oi-oi. Kita masuk ke dalam tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di Net. Halo, salam pakai food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda. Bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Ma'ruf? Rasanya unik, tapi enak. Perasaan lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk Makan lagi. Tahu gejrot. Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Alright, we're back on Breakout still with Jessie J. Darwin right next to me, man. Sekarang gua lagi duduk bareng sama Omi. Simple Plan. What's going on? How are you, dude? Everything great, man. Keep watching Breakout, the #1 music show. Thank you, bro. Thanks a lot. Thanks a lot. Breakout, hanya di Net. Etika berkendara dari para driver yang super kece. Ini salah satunya. Tolong pepetin banyak lagi dong. Bisa bahaya, Bu. Ini kita kalau ada polisi gawat banget loh, bisa ketilang. Hilang hatimu, asik. Pemahaman lalu lintas juga diperlukan. Kok bisa ketilang? Kamu paling salah baca rambu-rambu lalu lintas. S, kamu kira single. Bisa nggak bahas status? Ingat, berkendara dengan aman dan tonton terus Oke Jack, hanya di Net. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Lihatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diam aja lu, Ron. Nih bukain dong, buat panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Night Live, besok malam jam 8. Masih di Jatim, sejumlah produsen bibit cabai di Jombang kebanjiran pesanan. Banyaknya pesanan bibit cabai terjadi seiring tingginya harga cabai di pasaran. Salah satu desa yang menjadi sentra produksi bibit cabai ini adalah Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Jombang. Warga di kampung ini menjadikan pembibitan cabai sebagai mata pencarian pokok. Setiap hari, mereka menyiapkan media tanam hingga proses pembibitan. Berbagai cara perawatan mereka lakukan agar tumbuh kembang pembibitan bisa berkualitas, sehingga bisa dijual dengan harga mahal. Sejak sebulan terakhir, permintaan bibit cabai meningkat hingga 3 kali lipat. Jika di hari biasa, setiap hari permintaan bibit cabai mencapai 3.000, kini dalam sehari permintaan mencapai 10.000 bibit. Bahkan petani tidak jarang menolak pesanan bibit karena stok yang terbatas. Kenaikan permintaan bibit cabai ini dipicu tingginya harga cabai di pasaran yang sudah menyentuh level hingga 150.000 per kilogram. Sementara itu, para pembeli bibit mengaku, selain untuk ditanam di ladang, bibit cabai yang dibeli ini untuk ditanam di area sekitar rumah, yang hasil panennya bisa digunakan sendiri. Tanaman cabai sejak sebulan terakhir menjadi tanaman primadona di kalangan petani. Pasalnya, harga cabai terus melambung tinggi. Muhammad Mufid melaporkan untuk Net. Sementara itu, di Jember, melambungnya harga cabai di pasaran menginspirasi para siswa untuk menanam cabai di lahan sempit. Gunakan pola tanam hidroponik, hasilnya pun tak kalah dengan pertanian di area persawahan. Sekelompok pelajar Yayasan Pesantren Raudatul Muta'alimin Desa Baratan, Kecamatan Patrang, Jember ini kembangkan sistem tanam cabai hidroponik.
Melambungnya harga cabai di pasaran jadi inspirasi tersendiri bagi para siswa ini untuk menanam cabai. Manfaatkan lahan sempit menggunakan bilik greenhouse ukuran 4x6 meter cukup efektif, hasilkan tanaman cabai kualitas super. Hasilnya pun cukup memuaskan. Secara kualitas, cabai lebih baik dan lebih segar. Sekarang cabai lumayan mahal, terus dengan adanya hidroponik ini, dengan lahan sempit bisa menghasilkan cabai yang lebih bagus juga. Terus bisa dari siswa juga bisa belajar langsung. Kita bisa nanam sendiri dari rumah, buat pelatihan sendiri. Tapi sebelumnya belum pernah dapat pelatihan kayak ini? Pernah. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya bisa buat belajar sendiri-sendiri di rumah, bisa buat nanam-nanam sendiri di rumah. Sistem tanam cabai hidroponik ini menjadi salah satu pembelajaran dari sekolah untuk para siswanya hingga bisa dipraktekkan di rumah. Yang pertama, selain memang untuk materi pendidikan, edukasi bagi siswa-siswi, ini juga bagian dari upaya kami untuk bisa bermanfaat kepada umat. Nah, dalam teknologi hidroponik ini ternyata memang menjadi salah satu jawaban bagi keterpurukan petani di Indonesia ini. Tak hanya menanam cabai, para siswa sekolah ini juga diajari penanaman tanaman lainnya. Dan diharapkan para siswa tak hanya pintar dalam teori, namun juga pintar dan bisa dalam mempraktekannya. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Sementara itu tak jauh berbeda dengan di Jember, di Surabaya sejumlah warga juga mengoptimalkan lahan sempit untuk bercocok tanam, yaitu dengan metode urban farming. Memanen cabai rawit di lahan yang sempit. Seperti inilah suasana di Kampung Jarsongo, Surabaya, Jawa Timur. Setiap hari, para ibu rumah tangga di kampung ini selalu sibuk memanen hasil urban farming di halaman rumah mereka. Meski hasil panennya tidak banyak, kebutuhan bumbu dapurnya bisa terpenuhi. Bercocok tanam di lahan terbatas seperti ini bisa menjadi solusi agar terhindar dari gejolak harga cabai rawit di pasaran. Di Kampung Jarsongo, setiap rumah setidaknya memiliki 5 hingga 10 pohon cabai yang ditanam menggunakan pot atau polybag. Penanaman bibit pun harus dilakukan berkala agar cabai dapat dipanen setiap hari. Selain cabai, warga juga memanfaatkan lahan kosong untuk menanam sayuran juga tanaman lainnya. Sejak 5 tahun lalu, program urban farming ini terus digalakan pemerintah kota Surabaya. Hasilnya pun dirasakan oleh warga. Lumayan lah Mas kalau buat sendiri gitu, bisa lah. Bisa Bu ya? Ya. Berkala Bu, panennya berapa kali Bu? Ya tiap hari kok sedikit-sedikit dipakai. Dipakai Bu ya? Ya Hampir kan. setiap hari, jadi nggak perlu beli ke pasar Bu ya? Ya enggak usah lah, cukup lah buat sendiri gitu aja. Naiknya harga Lombok ini pengaruh nggak? Ya enggak pengaruh, soalnya kan sudah punya. Pertama memang diberi bibit, jadi tiap rumah diberi bibit 5 bibit bantuan. Saat ini di Kampung Jarsongo terdapat 50 anggota aktif yang ikut dalam kelompok tani perkotaan. Memberi dampak positif, urban farming semakin diminati warga. Kalau panennya setiap hari. Nah, kalau mulai panen kan merah-merahnya itu setiap hari kan Mas gantian ya. Cuma sehari ya kadang dapat 1/4. Diharapkan urban farming dapat menjadi solusi sederhana untuk menangkal gejolak harga cabai di pasaran. Masyarakat pun tak lagi terbebani. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Ya, akhir pekan paling pas untuk mengistirahatkan pikiran. Tepatnya di tempat yang sejuk dan juga asri. Nah, sebuah kawasan di Wonosalam, Kabupaten Jombang mungkin bisa jadi lokasi yang pas untuk menghabiskan akhir pekan Anda. Tetap di NET Jatim, informasinya akan datang sesaat lagi.
berkendara dari para driver yang super kece. Ini salah satunya. Tolong pepetin bannya lagi dong. Bisa bahaya, Bu. Ini kita kalau ada polisi gawat banget loh, bisa ketilang. Hilang hatimu, asik. Pemahaman lalu lintas juga diperlukan. Kok bisa ketilang? Kamu paling salah baca rambu lalu lintas. S, kamu kira single. Bisa nggak bahas status? Ingat, berkendara dengan aman dan tonton terus Oke Jack hanya di Net. Ketulusan, perjuangan, Kamu jadi pindah ke Jakarta. Baru rencana kok, Ma. keikhlasan, Bunda pengen kita sekeluarga bisa tinggal di rumah impiannya di Jakarta. pilihan, Ini anak saya Renata. Saya Hana, Head of Promotion. Satria. Katanya ayah. Kan keren udah. kesempurnaan cinta season 1. Setiap hari jam 8:30 pagi hanya di Net. Kamu yang membutuhkan sebuah pemandangan indah di mata akan kita berikan dalam bentuk parcel. Neng Dea, kita mau mainan video. Video-video lucu, walaupun tidak ada yang seperti kamu. Aduh, kenapa dipijetin, kucing? When the rainbow starts to dance. Tiba-tiba gitu. Iya. Lucu. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang hanya di Net. Ana bawa ini. Bawa apa? Sepatu keseimbangan buat Patricia. Wow. Awas hati-hati, megang aja nggak apa-apa. Menolong orang mengapa-apa, megang bisa sendiri ya. Bisa. Oke. Jangan pakai ini tengah malam. Kenapa, Wan? Ngantuk. Tidur kalau tengah malam ngapain pakai itu? Lo, gue, cinta. Ini talk show hanya di Net. Halo, salam Oke Food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda. Bersama Pepi, Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Mak? Rasanya unik, tapi enak. Perasaan lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot. mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di Net. Temukan inspirasi tata ruang yang unik dan menarik. Beragam ide untuk Anda kreasikan untuk mengisi akhir pekan Anda. Warna dan bentuk desainnya juga yang diharapkan bisa memicu kreativitas. Kita memadukan antara arsitektur dan bangunan untuk jadi satu kesatuan. Konsep Coffee House ini kita ambil industrial modern. Desain, besok pagi jam 9:30, hanya di Net. Sebuah kawasan di Wonosalam, Kabupaten Jombang mungkin bisa jadi lokasi yang pas untuk menghabiskan akhir pekan. Asri, sejuk, dan tenang dengan nuansa Jawa. Selain relaksasi pikiran, tempat ini juga menyediakan sarana belajar bagi mereka yang ingin belajar budaya Jawa. Penasaran? Ayo melaku-melaku. Malung amalung jagone kluro sedyane lir celuk-celuk wayahe iki wis sampun esuk yo ayo tangi. Melalui tembang Jawa, saya terbangun di kawasan wisata Kampung Jawi, Wonosalam, Kabupaten Jombang. Berada di lereng Gunung Anjas Moro, segarnya aroma pegunungan seakan menyatu dengan keindahan suasana alam pedesaan. Semua nampak cantik dan asri.
Suker tenan. Loh, Mbak, sudah bangun toh? Ditunggu senam di lapangan. Monggo. Nggih, Pak. Nggih, matur suwun. Nggih. Sugeng enjing. Saat ini saya ada di Kampung Jawi. Berada di ketinggian 750 meter di atas permukaan laut, beragam aktivitas ada di sini. Pastinya seru dan menyenangkan untuk diikuti. Sebuah alarm etnik, ya semacam tembang Mocopat Jawa, sudah membangunkan saya. Pagi yang sejuk di lereng Gunung Anjas-Moro bukan lagi alasan untuk saya untuk bermalas-malasan. Supaya lebih semangat, saya mau melakukan aktivitas pertama saya, senam. Oke, baik, kita senam pagi di pagi hari ini untuk warung jangan masuk. Tiap pengunjung wajib ikuti senam tiap pukul 6 pagi. Selain udara pegunungan yang masih bersih, Tepos Liro ala budaya Jawa diharapkan bisa terjalin di antara para pengunjung. Usai senam, beragam menu khas Jawa Timur siap menyambut lidah dan perut kami. Rasanya, nikmat. Kawasan wisata Kampung Jawi dibangun sejak tahun 2010 lalu. Suasana perkampungan dengan sentuhan arsitektur dan budaya Jawa menyatu sejiwa dengan hangatnya sapa penduduk. Di lahan seluas 1 hektar ini, selain wisata, pemilik juga ingin melestarikan budaya Jawa, khususnya arsitektur dan budaya Jawa yang kental. Lihat di beberapa tempat di Kecamatan Wonosalam itu, beberapa tempat itu memang sudah ada tempat training, tempat wisata. Cuma kita membuat suasana berbeda, karena yang berbeda ini yang bisa kita berikan kepada wisatawan. Kemudian kita juga melestarikan budaya Jawa. Itu yang kita titik beratkan sehingga anak cucu kita mengerti tentang budaya Jawa kita, tentang bangunan, arsiteknya, kampung yang dulu itu seperti apa. Jadi tidak hanya sebatas cerita, tapi melihat langsung budaya Jawa mulai dari pakaian, adat istiadat, rumah dan lain-lain yang ada di Kampung Jawi. Budaya Jawa yang kental dipelihara dengan baik oleh pengelola tempat ini. Kalau dari rumah ini biasanya kita buat ini ada yang model dari Bojonegoro, ada yang dari Lamongan, ada yang dari Nganjuk dan Pasuruan. Yang banyak itu untuk gebyok ini dari rumah-rumah lama. Jadi rumah yang lama kita buat, kita pindah ke sini, mulai dari cat yang lain-lain ini tidak kita perbarui. Jadi memang asli dari rumah rakyat, rumah perkampungan yang ada kita bawa ke sini. Hal inilah yang menarik perhatian pengunjung untuk terus datang. Pertama, dari Surabaya tidak begitu jauh. Kita bisa melihat, merasakan bagaimana kita bisa tinggal atau paling tidak mencicipi bagaimana sih suasana rumah-rumah joglo tradisional begitu. Jadi kita kayaknya bisa mengenang masa lalu, masa kecil kita deh. 先生がその田舎の生活も多分体験してほしいって言って連れてきてくれました。景色がスラバヤとも違うし、日本とも全然違うからすごいなって思います。Tak cuma itu, beragam aktivitas outbound siap menantang saya untuk mencobanya. Ha! Ya, ini
kelihatannya tidak mudah ya. Butuh fokus, keberanian, kekuatan tangan, dan juga percepatan perpindahan tangan dari tali satu ke tali yang lainnya supaya bisa melewati rintangan dengan cepat. Selanjutnya saya akan melewati rintangan dengan melewati seutas tali tambang dengan pegangan-pegangan talinya. Namanya rock and roll. So, let's rock! Di tengah goyangannya makin kenceng, makin berat rasanya. Puas berpacu dengan adrenalin, waktunya bercocok tanam. Di tempat ini kami mau menanam ubi dan stroberi. Menghindari panas matahari, kami diberi caping yang super besar seperti ini. Lucu ya? Sudah mirip petani belum? Tak cuma dari bangunan, segala aktivitas di sini bernuansa Jawa. Salah satunya adalah masak. Biar lebih menghayati, saya pun berganti kostum ala Jawa. Ya, jarit dan kebaya. Iye, ayo ora. Waktunya masak ubi. Memasak dengan cara tradisional khas Jawa bisa jadi pengalaman yang takkan terlupa. Nah, ini yang spesial dari Kampung Jawi, di mana semua cara memasaknya menggunakan cara tradisional. Kalau yang lainnya pakai kompor, di sini pakai kayu bakar dan tungkunya terbuat dari tanah liat. Yang pastinya rasa yang dihasilkan mak gleder alias enak. Puas menikmati keramah tamahan khas Kampung Jawi, saya pun menghabiskan sore dengan bermain bersama beberapa pengunjung. Kira lagi opo iki? Mandek dhisik kok iki lho ono. Oh iya, Mbak. Bukan game modern, tapi permainan tradisional congklak. Tak cuma berwisata, pengalaman di Kampung Jawi membuat saya paham kearifan lokal dan nilai luhur dari budaya Jawa. Isia Rosa, Sandi Priawan melaporkan untuk NET. Berbagai cara digunakan untuk mengenalkan kepada dunia hasil kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Simak selengkapnya satu lagi, Net Jatim segera kembali. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Kamu ada siapa sih dari sekarang? Aku Popeye. Sebentar. Kenapa? Popeye kan kepalanya bukan yang itu. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Perubahan suhu yang terjadi akan mengakibatkan seperti apa? Oke. Lihat. Hingga tips oi-oi. Kita masuk ke dalam tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Cuma di sini kelas yang gak pernah sepi. Berhenti! Sebagai guru yang baik, Pak Budi gak pernah kena marah kepala sekolah. Pak Budi jangan cuma ngomong betal betul terus dong. Meskipun budaya di sini berbeda-beda, tapi semuanya bertujuan sama, saling berkawan dan menghormati. Kamu ini memang sahabat yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Kelas Internasional Season 3 hanya di NET. Wih, kenapa lo bengong aja? Lagi ada masalah sama anak-anak? Enggak apa-apa. Oh, gua tahu nih. Lo masih bingung ya sama perasaan lo ya? Sebenarnya lo pilih siapa sih, San?
Hana atau Renata? Gua pilih spicy tuna. Mbak, spicy tunanya? Dimanapun kamu bisa nonton Kesempurnaan Cinta dan program-program net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Berbagai cara digunakan untuk mengenalkan kepada dunia hasil kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Di Surabaya, Universitas Katolik Widya Mandala mengenalkan berbagai olahan buah-buahan kepada delegasi dari Jepang dan Taiwan. Ajang pertukaran pelajar dimanfaatkan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk mengenalkan berbagai hasil bumi kepada para mahasiswa dari Jepang dan Taiwan Kamis kemarin. Sejumlah jenis durian lokal diolah menjadi berbagai sajian, seperti wine durian, kue sus durian, es teler, hingga roll durian. Berbagai olahan makanan dan minuman dari bahan dasar durian ini pun cukup menjadi daya tarik tersendiri bagi mahasiswa Jepang dan juga Taiwan. Pertukaran mahasiswa dengan tema swasembada pangan ini dimaksudkan untuk mengenalkan ragam kekayaan yang dimiliki Indonesia. Kami ingin mengatakan bahwa durian ini banyak manfaatnya sebenarnya. Dan malah lebih dalam dari itu, kami ingin mengajarkan bahwa hasil ragam bumi kita itu sebenarnya banyak dan patut kita pelajari dan patut kita cintai. Apalagi ini mengajarkan sesuatu yang khas dari Indonesia. Jadi sebenarnya itu tujuan kita yang sebenarnya. Jadi tema itu adalah memperkenalkan hasil bumi Indonesia yang indigenous, yang unik, yang khas, yang tidak bisa didapatkan di Jepang dan di Taiwan. Selanjutnya kami akan ajak Anda menuju ke Magetan, tepatnya di Gunung Lawu. Ada apa saja di sana? Berikut liputannya. Iki Gunung Lawu, banyak yang ngaku gunung iki tempat sakral. Konon, dulunya Raja Majapahit Raden Brawijaya V pernah bertapa di sini. Gunung Lawu iku adanya di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau di Jawa Tengah ada di daerah Wonogiri, sementara di Jawa Timur ada di Magetan. Saking suburnya daerah pegunungan, banyak yang memanfaatkan hasil alam di sini. Gak cuma berladang, warga juga nyari rumput buat makan ternak. Wes kebukti orang gunung iku emang jago dan pinter. Ngelihat medan pegunungan yang harus ditempuh, mereka sampai putar otak membuat alat transportasi khusus buat angkut rumput. Dijamin hemat bahan bakar. Nih, iki jenenge becak lawu yang jadi andalan dan ciri khas warga di Magetan. Alatnya sederhana, terbuat dari kayu atau bambu. Ada dua macam becak lawu, yang tradisional sama modern. Pasti pada bingung toh. Maksudnya modern iku bentuknya udah dimodifikasi kayak mobil balap biar kelihatan keren. Walau cuma angkut rumput, penampilan tetap nomor 1 toh. Tidak ada yang tahu kapan tepatnya kebiasaan warga naik becak iki dimulai. Yang pasti belajar naiknya wes dimulai sejak masih bocah. Tapi jangan dikira gampang naikin becak. Modalnya mesti memiliki keberanian plus nekat.
Soalnya buat mengendalikan arah jalan cuma ngandeli kaki tok, dibantu sama satu tuas yang fungsinya sebagai rem. Wih, macu adrenalin banget iki. Meluncur di atas jalan raya Sarangan. Iku jalan penghubung antara Jawa Timur sama Jawa Tengah. Walau zaman udah modern, masih banyak warga yang mengandalkan alat iki. Biasanya warga bawa becaknya naik ke atas numpak truk. Pakai becak lau iki ndak perlu modal banyak. Biaya bikinnya jelas aja ndak semahal kalau beli motor. Paling banyak habis 200.000 buat bikin becak paling sederhana. Inovasi itu ndak harus selalu mahal dan rumit toh. Yuk turun sedikit lagi, ada lagi tempat indah di Magetan. Dari sana kecantikan alam Gunung Lawu bisa kita nikmati dari kejauhan. Telaga Sarangan iki jadi ikon wisata neng Magetan. Warga sini juga biasa nyebuti Telaga Pasir. Menurut cerita orang tua dulu, telaga iki dibentuk dari gerakan berguling 2 ekor naga. Iku naga jelmaan Ki Pasir dan istrinya yang berubah setelah mangan telur sakti. Karena kesejukan udara gunung dan alam yang asri, Sarangan wis dadi tempat peristirahatan sejak zaman penjajahan Belanda loh. Makanya banyak warga yang menjadikan bidang wisata sebagai tumpuan hidup. Hampir setiap hari ada aja wisatawan yang datang. Keberadaan Telaga Sarangan iki emang bawa berkah buat warga Magetan. Dan akhirnya sajian tadi sekaligus menjadi penghujung Net Jatim hari ini. Jangan lupa subscribe akun YouTube kami di www.youtube.com/netbirojatim. Kulo Cak Maisya Nugra nyuwun pamit, selamat berakhir pekan, matur suwun dulur.